Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizet dengan NIM 24212429, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang ringkasan seluruh materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok Bahasa Indonesia sebelumnya. Di sini saya akan meringkas isi dari materi. Yang pertama, hakikat bahasa. Yang kedua, kedudukan bahasa. Yang ketiga, tujuan dan fungsi bahasa. Yang keempat, konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. Yang kelima, kaidah penggunaan huruf dan tanda baca elipsis. Yang keenam, kaidah dan penggunaan tanda baca garis miring. Yang ketujuh, penggunaan kaidah dan bahasa tanda baca lanjutan, tanda petik, tanda koma, tanda titik dua, dan tanda seru. Yang kedelapan, kaidah penggunaan huruf dan tanda baca lanjutan. Yang kesembilan, pengertian karya tulis ilmiah. Yang kesepuluh, artikel ilmiah. Baik, penjelasan dari hakikat bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Republik Indonesia dari berbagai sudut pandang yang telah dibahas. Hakikat bahasa dapat disimpulkan sebagai fenomena yang kompleks, meliputi aspek komunikasi, kognitif, struktural, dan filosofis. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan pemikiran manusia, medium budaya, serta sarana untuk memahami realitas. Sebagai sistem yang dinamis, bahasa terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya di mana bahasa itu digunakan. Secara umum, bahasa memiliki beberapa fungsi yang beragam, di antaranya 1. Fungsi komunikatif. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan pesan, pemikiran, dan informasi dari satu individu ke individu lain. Yang kedua, fungsi ekspresif. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, serta sikap terhadap sesuatu. Dalam hal ini, bahasa menjadi cerminan dari kondisi psikologis seseorang. Yang ketiga, fungsi simbolik. Bahasa berfungsi sebagai simbol yang mewakili gagasan, objek, atau konsep tertentu dalam dunia nyata. Yang keempat, fungsi heuristik. Bahasa digunakan untuk mencari atau menemukan sesuatu, terutama dalam konteks pendidikan dan pengetahuan. Yang kelima, fungsi imajinatif. Bahasa digunakan untuk membangun dan mengekspresikan kreativitas imajinasi manusia, misalnya dalam karya sastra, puisi, dan cerita fiksi. Baik, materi yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa fungsi utama kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu yang menghubungkan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat dapat berkomunikasi secara efektif meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi negara. Hal ini memungkinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, undang-undang, dan kebijakan pemerintah sehingga memudahkan akses informasi bagi seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Yang keempat, sebagai bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa ilmiah dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah dan karya akademik diharapkan dapat memperkuat kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan ide-ide ilmiah. Yang kelima, sebagai identitas budaya. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas budaya dan karakter bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah bangsa dapat dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang keenam, sebagai sarana komunikasi sosial. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial, baik di lingkungan formal maupun informal. Baik, materi yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi bahasa. Berikut adalah beberapa contoh kesimpulan bahasa. Bahasa merupakan elemen penting dalam berkomunikasi.
Yang kedua, bahasa yang digunakan pada suatu masyarakat tutur tidak akan dapat dilepaskan dari budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Yang ketiga, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak ditetapkan sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa resmi nasional, melainkan telah berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, bahasa merupakan sistem lambang bunyi ujaran yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa merupakan salah satu kebutuhan primer yang berperan sebagai mengatur sirkulasi kelanjutan. Baik, materi yang keempat yaitu konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. Indonesia baku dan sistem ejaan yang tepat merupakan komponen penting dalam pengembangan dan pemeliharaan bahasa Indonesia. Keduanya berperan vital dengan menjaga kesatuan dan keseragaman bahasa, serta memastikan komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi setiap penggunaan bahasa Indonesia untuk memahami dan menerapkan konsep bahasa Indonesia baku serta ejaan yang benar dalam penggunaan bahasa sehari-hari, terutama dalam konteks formal dan resmi. Baik, materi yang kelima yaitu kaidah penggunaan huruf dan tanda baca elipsis. Pentingnya memahami kaidah bahasa, memperjelas komunikasi dan menghindari kesalahpahaman, dan tanda baca elipsis tidak diikuti oleh spasi sebelum dan sesudahnya jika digunakan di tengah kalimat. Namun, jika digunakan di akhir kalimat biasanya diikuti oleh tanda titik atau tanda tanya. Baik, pengertian elipsis, tanda elipsis, titik. Elipsis adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan kata, frasa, atau kalimat dalam sebuah teks. Tanda elipsis terdiri dari 3 titik. Elipsis digunakan untuk menyatakan bahwa ada bagian dari kalimat yang dihilangkan, baik karena sudah jelas dari konteks atau untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Baik, materi selanjutnya, kaidah penggunaan tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring merupakan elemen penting dalam komunikasi tertulis yang memiliki berbagai fungsi, seperti menunjukkan pilihan, alternatif, dan hubungan antar konsep. Penggunaan yang tepat dapat memperjelas makna dan membuat tulisan lebih ringkas. Namun, penulis perlu berhati-hati dalam menggunakan garis miring agar tidak membingungkan pembaca. Dalam konteks penulisan formal, sebaiknya penggunaan garis miring dibatasi sementara. Dalam penulisan informal, penggunaannya bisa lebih fleksibel. Baik, materi selanjutnya ialah penggunaan kaidah dan tanda baca lanjutan. Yang pertama, tanda koma, memisahkan kalimat yang menggunakan konjungsi. Tanda koma digunakan sebelum konjungsi seperti dan, tetapi, atau jika. Yang kedua, tanda titik koma, memisahkan dua klausa yang berkaitan. Titik koma digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang berkaitan tetapi dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, tanda titik dua, untuk memperkenalkan daftar atau penjelasan. Tanda titik dua digunakan untuk memperkenalkan daftar, kutipan, atau penjelasan lebih lanjut. Yang keempat, tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan kata majemuk atau membagi kata yang terputus akhir baris. Tanda pisah digunakan untuk menjangkauan atau rentang, seperti tanggal atau angka. Baik, tanda elipsis menunjukkan penghilangan digunakan untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan dari kutipan atau kalimat. Yang ketujuh, kurung dan kurung siku. Kurung digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau klarifikasi. Kurung siku digunakan untuk menyisipkan informasi. Baik, materi selanjutnya, kaidah penggunaan huruf dan tanda baca lanjutan. Kaidah penggunaan huruf dan tanda baca lanjutan ialah peraturan-aturan yang mengatur penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Memahami kaidah penggunaan huruf dan tanda baca sangat dianggap perlu karena agar mencapai penulisan yang baik dan benar, baik dalam penulisan ilmiah maupun penulisan formal lainnya. Tanda baca ilmiah ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Baik, materi selanjutnya ialah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu
dan disajikan dengan menggunakan format tertentu yang baku. Menyusun suatu karya tulis ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Di samping penulis harus menguasai keterampilan dan pengetahuan bahasa yang baik dan benar, diperlukan pula pemahaman kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan persyaratannya, serta penulis harus mampu pula menyajikannya dengan menggunakan format tertentu yang sudah baku. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, sistematis, artinya tersusun dengan pola baku. Yang kedua, logis, artinya isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga, objektif, artinya berlandasan teori bukan berlandaskan pada pandangan pribadi penulisan. Yang keempat, faktual, artinya karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta bukan imajinasi penulis. Baik, materi yang terakhir ialah artikel ilmiah. Sistematika penulisan artikel ilmiah antara lain judul, nama, dan alamat penulis, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan simpulan dan syarat, serta daftar rujukan. Untuk perbedaan setiap pendekatan penelitian dalam penulisan artikel ilmiah hanya terdapat pada metode penelitian dan hasil penelitian pada masing-masing pendekatan. Baik, artikel ilmiah adalah karya tulis yang ditulis untuk memaparkan hasil penelitian, penyaduran, dan pemahaman yang dilakukan seseorang atau tim sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan tertentu. Adapun secara istilah, pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku, kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Pedoman penulisan karya ilmiah. Baik, sekian penjelasan ringkasan materi makalah yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Saya Muhammad Hafizid, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.